Halo, saya Wahyono. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu array, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, dan contoh penggunaan array pada kasus maksimum dan minimum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang multidimensional array, artinya array-nya itu bisa lebih dari satu dimensi. Sebelum-sebelumnya jumlah dimensi array-nya itu hanya satu. Jadi ketika kita mendeklarasikan array int data, kemudian 5, ini artinya kita mendeklarasikan satu array yang berukuran satu dimensi, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah array yang berukuran multidimensi? Asumsikan misalnya kita ingin membuat dua dimensi, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita hanya perlu menuliskan sebanyak 2 kali. Ini artinya adalah kita sudah mendeklarasikan array 2 dimensi. Mungkin teman-teman bisa membayangkan array 2 dimensi itu seperti matriks. Matriks di mana kolomnya itu adalah 3, sedangkan barisnya itu adalah 2. Gitu. Jadi kalau saya punya data array dengan ukuran 2 kali 3, berarti total elemennya adalah 6. Berarti saya perlu memasukkan sebanyak 6 data. Gitu ya. Ini saya masukkan 6 data seperti ini. Nah, ini 6 data gitu ya. Satu lagi. Nah, ini artinya nanti ketika kita akan mengakses nilainya gitu ya. Ketika kita akan mengakses nilainya, maka kita hanya perlu mengakses dengan cara mengakses indeks pada masing-masing dimensi. Jadi indeks yang pertama, karena ini adalah 2, berarti indeks yang bisa diakses itu hanya 0 dan 1. Sedangkan untuk dimensi yang kedua, karena ini adalah 3, berarti indeks yang bisa diakses itu hanya 0, 1, dan 2. Maka ketika saya mengakses 0, 1 gitu, ini cout ya. Misalnya saya meng-coutkan 0, 1 gitu ya. Maka nanti yang tercetak, kalau ini saya jalankan, kemudian ini di-compile, ketika di-compile maka yang tercetak itu adalah 78. Kenapa? Karena kalau ini kita lihat gitu ya. Ini sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya adalah seperti ini. Jadi disusunnya itu adalah seperti ini angkanya. Jadi ini disusunnya seperti ini. 78 ya, kemudian ini 78. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah 2 ya. Ini ada 2, itu berarti ada 2 baris gitu ya. Karena 2 ini berarti ada 2 baris ya. Kemudian 3 ini artinya ada 3 kolom. Jadi ini adalah indeks ke 0,0 gitu ya. 0,0. Nah, ini adalah indeks 01 dan ini adalah indeks 02. Oke, mungkin kita akan coba. Saya ginikan ya. Kita coba indeks 02. Maka nanti yang tercetak itu adalah angka 89. Oke, kita coba indeks 12. Maka yang tercetak itu adalah angka 78. Kalau ini kita akses indeks 11, maka yang tercetak itu adalah 67. Gitu ya. Jadi yang ke bawah, barisnya ini adalah indeks yang dimensi yang pertama, dan kolomnya ini adalah dimensi yang kedua. Nah, ini adalah cara kita mendeklarasikan array. Gitu ya, mendeklarasikan dan juga melakukan inisialisasi. Kita juga bisa saja menggunakan data cara yang berbeda. Misalnya ini data 2. Gitu ya, di sini maka caranya itu adalah 89, 78, 89. Ini untuk baris yang pertama. Gitu ya. Baris yang pertama. Dan di sini baris yang kedua 67, 67, dan juga 78. Ini adalah untuk baris yang kedua. Gitu ya. Jadi ini di dalam bracket ada bracket, ini 3 ini adalah kolom, ini 3 ya. Kemudian ini ada 2 kali, 1 ya, kemudian ini 2. Maka ketika ini saya eksekusi data 2, maka nilainya itu akan sama dengan data 1, yaitu dia akan mencetak angka 67. Seperti itu. Nah, otomatis ketika teman-teman akan mengakses array 2 dimensi menggunakan perulangan, maka teman-teman harus menggunakan 2 kali perulangan. Gitu ya. Misalnya di sini, saya for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, gitu ya. Kemudian i++, nah ini adalah untuk barisnya. Kemudian saya bikin lagi int j sama dengan 0, kemudian di sini j lebih kecil dari 3, kemudian ini j++, kemudian saya jalankan, kemudian saya coutkan ini ya, data i
ya, kemudian J gitu ya, kemudian ini saya kasih spasi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya siapkan misalnya n-line ini ya. Ini seperti ini. Jadi ya jangan lupa data IJ gitu ya. Nanti kalau ini saya eksekusi, oh maaf, ini harusnya bukan datanya, tapi data 1 atau data 2. Ini ketika saya eksekusi, maka hasilnya itu adalah dia akan mencetak 89, 78, 89, 67, 67, dan juga terakhir adalah 78. Seperti itu ya. Jadi ini bagaimana caranya kita membuat atau mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi dan juga mengaksesnya menggunakan perulangan. Teman-teman bisa juga menciptakan array 3 dimensi, atau mungkin array 4 dimensi, atau mungkin array banyak dimensi, dan silakan disesuaikan dengan jumlah dimensinya terkait dengan bagaimana cara mengaksesnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.